السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, tidak lupa mengingatkan untuk kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua, terutama dua nikmat yang sering dilupakan oleh hamba Allah, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu longgar atau waktu luang. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, namun juga dengan perbuatan, yaitu menggunakan kesehatan yang Allah berikan dan menggunakan waktu luang yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa mengingatkan untuk selalu ikhlas karena Allah ketika melakukan ibadah, supaya ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai ke hadis 15 dari bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian kutunjukkan suatu amal yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan dengannya Allah mengangkat beberapa derajat?" Di sini Rasulullah SAW ingin memberitahu sahabatnya sebuah amalan yang bisa menghapuskan dosa dan bisa meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Kemudian qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid. Rasulullah SAW bersabda, amalannya yaitu dengan menyempurnakan wudu sekalipun menghadapi berbagai kesukaran. Maksudnya menyempurnakan wudu di sini adalah menyempurnakan membasuh semua anggota badan yang perlu dibasuh dan juga mengusap segala anggota badan yang perlu diusap. Meskipun dalam keadaan yang tidak disenangi menghadapi berbagai kesukaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam keadaan dingin, baik itu hawanya maupun airnya. Kemudian amalan yang kedua adalah wa kasratul khuta ila masajid, dan banyaknya langkah menuju masjid. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna a'zaman nasi fi shalah ajran ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Sesungguhnya yang paling besar pahalanya dalam salat adalah yang paling jauh perjalanannya menuju salat. Jadi semakin jauh perjalanannya dari tempat yang menuju masjidnya dan semakin banyak pula langkahnya dari tempat yang menuju masjid, maka akan semakin banyak pula pahala yang didapat dan ampunan yang didapat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya adalah wantidharus salati ba'da salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan menantikan salat setelah selesai salat selanjutnya. Fadzalikumur ribat, maka itulah yang dinamakan ribat atau berjaga di garis depan. Bukan yang dimaksud di sini adalah berdiam di masjid, tidak melakukan pekerjaannya, tidak melakukan kewajibannya, tidak menunaikan hajatnya. Namun yang dimaksud di sini adalah dia tetap melakukan pekerjaannya, dia tetap melakukan hajatnya, namun di benaknya yaitu adalah salat selanjutnya. Di benaknya ada tekad untuk melakukan salat selanjutnya. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Setelah mendengar hadis ini, hendaknya kita menghayati bahwasanya setiap langkah yang kita
gerakan menuju masjid akan dihitung sebagai ampunan dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sebagaimana yang dituliskan dalam hadis ini, semakin jauh perjalanan kita, maka semakin banyak pula derajat yang akan diberikan kepada kita semua insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, semoga Allah menjadikan kita yaitu hamba-hambanya yang senantiasa bersemangat untuk mendatangi masjid, dan semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan menjadi sarana untuk mengangkat derajat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.